So for me, maturity is about mindset, about how the people manage their mindset. Jadi kalau saya pribadi, kedewasaan itu adalah ketika kita berbicara tentang mindset, pola pikir. Ketika seseorang mampu memanage atau mengatur pola pikirnya, mampu mengambil keputusan dengan melakukan berbagai pertimbangan, mampu melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang untuk mengambil hikmah dan pelajaran, maka orang-orang seperti ini bisa dikatakan dewasa. Kenapa? Karena mereka berpikir bukan hanya apa yang ada di hadapan dia saat itu, tapi bagaimana berpikir panjang ke depannya. Man as'adun nasi, man as'adan nasa. Itulah keindahan bahasa Arab. Cuma hanya berbeda harakat saja, maknanya sudah berbeda. Di atas, man as'adun nasi. Siapakah manusia yang paling bahagia? Jawabannya di bawah, man as'adan nasa. Siapa yang adalah orang yang membahagiakan orang lain? Cuman I just want to say something to the people who watching this video. Like, ketika kamu tidak menemukan orang yang bermanfaat, maka jadilah orang yang bermanfaat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya ini adalah podcast kedua di bulan suci Ramadan, dan saat ini saya berada di layanan umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya saya tidak sendirian ya. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, yang sangat wow bagi saya pribadi dan juga teman-teman tentunya. Siapa sih dia? Pasti Anda semua sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan di Mahat Albir Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini dia, Rois Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar, Rois? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasa, Rois? Lancar? Puasa sejauh ini masih lancar, belum ada bolongnya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tahu kita kan dekat nih, Rois ya. Iya. Saat ini mulai dari puasa pertama sampai saat ini jauh dari orang tua. Gimana tuh perasaannya, Rois? So mixed feeling, ada campur aduk sedih, senang. Mungkin sedihnya karena ya setiap anak pasti akan merasa sedih karena puasa kalau jauh dari orang tua. Yang kedua senangnya karena mungkin berkah Ramadan ini, alhamdulillah skripsi dia selesai, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu yang membedakan ya, Rois, ya, skripsi saat ini. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari effortnya Rois ya kan, dari sudah mulai digas-gas itu ya, semoga bisa selesai lah ya. Amin. Segera ACC. Dan tentunya yang membedakan antara puasa tahun lalu dengan saat ini itu adalah skripsinya tadi ya. Tentunya ada kerinduan dan juga ada kesedihan ketika jauh dari orang tua. Tentunya. Tapi sebenarnya Rois, yang dirindukan dari orang tua ketika kumpul bersama keluarga di bulan suci Ramadan apa, Rois? Yang dirindukan ketika kumpul bersama orang tua di bulan Ramadan mungkin puasa, mungkin sahur bersama, buka bersama. Karena kalau saya pribadi ketika pulang kampung, maka setiap kakak-kakak yang sudah berkeluarga itu akan datang di rumah berkumpul. Jadi itu mungkin ya, kebersamaan yang dirindukan. Yang dirindukan bukan THR kan, Rois? Itu tidak mungkin. Paling pertama sebenarnya tapi disebutkan oleh lain. Iya, paham saja ya, Rois ya. Oke. Nanti kakak yang nonton ini pasti paham. Bisa langsung dikasih ya, Rois. Oke. Oke, Rois, bicara tentang kehidupan Rois, banyak yang sangat menarik yang perlu kita ulik bersama. Dan tentunya pertemuan ketiga ya, Rois. Mulai dari podcast perdana, kemudian yang kemarin beberapa bulan yang lalu, tentunya itu membahas tentang bagaimana kondisi asrama ya selalu. Tapi yang sedikit mendewasakan kita, pembahasan kita saat ini adalah tentang pribadi kita, yang tentunya memberikan manfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah kebermanfaatan itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke sana, Rois, kebermanfaatan itu identik dengan kedewasaan. Ya, Rois? Betul. Banyak yang merasa dewasa. Wah, saya sudah dewasa nih, saya sudah dewasa. Sebenarnya arti dewasa itu seperti apa, Rois? Kedewasaan, speaking of being maturity, is back to own perspective. Jadi ketika kita berbicara tentang kedewasaan, maka itu kembali kepada perspektif masing-masing. Kalau di luar sana, negara-negara luar, terutama di Amerika, itu mereka menjadikan umur sebagai tolak ukur. Ketika seorang anak umurnya mencapai 18 tahun, maka ia diberi kebebasan untuk memilih kehidupan seperti apa. Sedangkan di Indonesia, it is back to own perspective. There is no limitation to describe about it. Jadi kembali kepada setiap orang mendeskripsikan itu kedewasaan seperti apa. So for me, maturity is about mindset, about how the people manage their mindset. Jadi kalau saya pribadi, kedewasaan itu adalah ketika
kita berbicara tentang mindset, pola pikir. Ketika seseorang mampu memanage atau mengatur pola pikirnya, mampu mengambil keputusan dengan melakukan berbagai pertimbangan, mampu melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang untuk mengambil hikmah dan pelajaran, maka orang-orang seperti ini bisa dikatakan dewasa. Kenapa? Karena mereka berpikir bukan hanya apa yang ada di hadapan dia saat itu, tapi bagaimana berpikir panjang ke depannya. Dan orang-orang seperti ini, mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itulah kedewasaan. So probably it is about mindset, like I said today. Tapi yang menjadi pertanyaan, tadi sempat disebutkan kalau umur di negara Amerika Serikat itu jadi tolak ukur kedewasaan, tapi di negara kita tidak bisa dipakai itu, karena banyak yang, mohon maaf nih ya, yang berumur 20 tahun, 25 tahun, tapi sikap dan juga mungkin perbuatannya masih belum bisa mencerminkan kedewasaan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, yang mungkin ini adalah solusi juga sebenarnya buat teman-teman, cara untuk menumbuhkan kedewasaan seperti itu yang Roy sampaikan tadi tentang perspektif itu seperti apa, Roy? Caranya mungkin ketika kita berbicara tentang kehidupan, kita terlahir ke dunia ini bukan hanya, artinya kita sedang membawa tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk orang lain juga. Sehingga maksudnya gini, ketika kita kehidupan di dunia ini itu tidak abadi, kita akan kembali juga ke akhirat. Nah, kembali di akhirat itu akan banyak cara yang kita bisa lakukan untuk memasukkan kita ke kehidupan paling bahagia, itu surga. Nah, salah satunya adalah ketika kita di dunia, bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Karena ada yang mengatakan bahwa teman atau orang-orang bisa menjadi syafaat untuk kita. Jadi ketika kita hidup di dunia, tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian di kemudian hari, ya bisa saja mereka menjadi syafaat untuk kita masuk ke dalam surga. Seperti itu. Jadi ya yang itu yang kita pikirkan kehidupan akhiratnya untuk menemukan bagaimana kedewasaan itu mungkin. Oke, itu adalah salah satu caranya, Riz, ya. Tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan, tapi kembali kepada setiap orang ya, individu berbeda-beda caranya. Kalau saya pribadi, Riz, kalau untuk memunculkan sikap yang seperti itu ya, itu salah satunya adalah bergabung dengan orangnya langsung, Riz. Iya. Seperti Riz Rizal. Ya, langsung mendekati, tentunya secara tidak langsung mungkin kita sering ngobrol-ngobrol biasa begitu, Riz, ya. Mungkin kita selalu berbagi pengalaman, sering bercanda, tapi sebenarnya pada hakikatnya di saat seperti itu kita juga ambil pelajaran, Riz. Dan kalau mengulik lebih dalam nih tentang kehidupannya Rois yang tadi sempat kebahagiaan ataupun tentang kebermanfaatan kedewasaan itu, mungkin banyak hal yang Rois bisa lakukan untuk memberikan kebermanfaatan. Kira-kira kebermanfaatan apa yang Rois sering lakukan ya sepanjang hidup? Mungkin nggak usah lah jauh-jauh, Riz, ketika mungkin masuk di Mahat Albir di asrama itu, Riz. There is so many something we can do to give benefit to other people, like helping other people, sharing education. Jadi kalau saya pribadi, cara mungkin yang bisa dilakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah membagi kebahagiaan. Membagi kebahagiaan itu dengan men-share ilmu sedikit yang dimiliki seperti itu. Dan mungkin membantu dari yang bisa dilakukan, misalnya kalau mampu untuk membantu, kita bantu. Kalau tidak ya mungkin hanya dengan menasehati, seperti itu saja. Menasehatinya dalam bentuk apa terus? Personal atau langsung dikumpulin, atau misalnya kan banyak orang tuh di sekitaran kita, Riz, yang mungkin kedewasaannya masih perlu dibangun, dia perlu dinasehati, dibangun semua kumpul baru nasehatin semua, atau gimana bentuk pendekatannya Rois itu? Tergantung cara menasehati, tergantung. Ada mungkin ada keadaan di mana kita harus mengumpulkan mereka secara keseluruhan untuk menyampaikan nasihat mungkin. Nah, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain juga. Ada yang memang kita harus panggil orang secara pribadi, karena setiap orang itu berbeda-beda. Yang namanya nasihat itu kita hanya menyampaikan. Nasihat itu artinya mulut kita hanya sebatas telinga mereka, jadi kita hanya menyampaikan saja. Adapun kembali kepada mereka mungkin menerapkan atau tidaknya, kembali kepada pribadi masing-masing. Dan nasihat itu adalah ketika kita menyampaikan nasihat, sebenarnya kita bukan sedang menasihati orang lain, tapi bagaimana kita menasihati diri kita sendiri. Cuman kita pinjam mereka untuk menyampaikan seperti itu, dan telinga kita mendengar kembali nasihat tersebut. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa telinga paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Jadi ketika kita menyampaikan, kita juga mendengar kembali nasihat tersebut, dan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik juga. Seperti itu. Iya, itu adalah salah satu model pendekatan juga nasihat yang bisa diberikan. Karena memang pada dasarnya kalau kita memberikan nasihat nih, Rois, pernah enggak Rois merasakan bahwasannya ketika nasihat ini takut tidak diterima begitu, Rois? Kadang-kadang itu selalu muncul, Rois. Kira-kira Rois pernah enggak merasanya seperti itu? Kalau merasa takut nasihat itu tersampaikan, didengar atau tidak, ya enggak. Karena saya tadi kita sebagai manusia, tugas kita hanya menyampaikan kembali kepada mereka, mungkin mendengar atau tidaknya itu urusan di belakang. Jadi apapun yang ketika saya harus sampaikan, saya sampaikan. Kebenaran mungkin harus saya sampaikan.
Nah, adapun yang nanti ternyata diterapkan atau tidaknya itu kembali kepada pribadi masing-masing seperti ini. Karena itu kan tadi bukan hanya berbicara tentang personal, dalam artian langsung menasehati. Kadang kan juga kami melihat nih, Roy selalu memberikan nasihat melalui media sosial. Pasti ada feedback yang sekiranya banyak yang tidak menerima dengan baik begitu, mungkin cacian, makian dan lain sebagainya. Padahal itu adalah bentuk nasihat yang perlu kita berikan kepada orang-orang di luar sana, tapi mereka masih kurang merespon dengan baik begitu, Roy. Perasaannya gimana gara-gara mendapat orang yang kayak begitu, Roy? Perasaan seperti apa ya? Mungkin kalau mau dideskripsikan perasaan-perasaan tersebut ya, sebagai manusia biasa mungkin kita ada perasaan di mana, wah kok saya sampaikan kebenaran, kenapa kayak orang malah menjadikan itu untuk menyerang kembali seperti itu. Tapi kita berpikir kembali bahwa nasihat itu kan tidak harus kita sampaikan langsung orang harus terima, tidak. Karena sebaik apapun kita melakukan sesuatu, ada saja orang yang pasti tidak suka sama apa yang kita sampaikan. Jadi ya bersembunyi di balik kata mau kita baik bagaimanapun ya, kita tetap tidak sempurna karena memang manusia itu diciptakan seperti itu. Kita bukan malaikat ya yang tidak melakukan kesalahan. Kita adalah manusia biasa yang ketika melakukan kesalahan, maka kita ambil pelajaran dari situ, kedepannya kita tidak melakukan lagi kesalahan. Intinya sebaik apapun kita akan ada saja orang yang tidak suka seperti itu. Perspektif yang seperti ini yang menimbulkan sebenarnya arti kedewasaan itu. Iya, sebenarnya secara tidak langsung menyikapi orang-orang yang seperti itu adalah bentuk kedewasaan. Karena kan banyak orang yang ketika dicaci mencaci balik, ya kan, disakiti malah disakiti balik, ya kan, itu adalah salah satu bentuk pendewasaan sebenarnya kan. Kita bisa menilai seseorang itu bisa dari sikapnya seperti itu. Dan ketika kita menyampaikan suatu kebaikan dan respon mereka tidak baik, maka perlu dipertanyakan sih sebenarnya kedewasaannya. Apakah sebenarnya dia care sebenarnya enggak atau tidak tentang kebahagiaan atau kebermanfaatan itu sendiri. Nah, Royce, untuk di zaman saat ini, Royce, kalau kita melihat nih ya, lebih jauh lagi, sekarang kan era 5.0, ya, era tentang society lah kalau bahasanya. Tentang banyaknya orang yang selalu menggunakan gadget, yang selalu menggunakan media elektronik yang sangat canggih begitu, dan bisa kita katakan sebagai orang yang makhluk tunduk-tunduk lah ya, main HP segala macam seperti itu. Itu lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri, Royce. Selalu sibuk dengan urusannya masing-masing dan masih sulit untuk menebar yang namanya kebermanfaatan, entah itu menjalin komunikasi dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Royce tentang hal yang seperti ini? Bagaimana cara menyikapi kita sebenarnya, Royce? There's so many people make something benefit to other people. Sebenarnya mungkin ada banyak orang yang melakukan hal-hal bermanfaat untuk orang lain di luar sana, cuman kan caranya berbeda-beda. Ada yang mungkin menzahirkan, memperlihatkan kebaikan yang dilakukan atau kebermanfaatan yang dilakukan. Ada yang mungkin hanya melakukan dengan sembunyi-sembunyi saja. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa kamu tidak bermanfaat karena kamu tidak pernah memperlihatkan bahwa kamu melakukan kebaikan seperti itu. Cuman I just want to say something to the people who watching this video, like ketika kamu tidak menemukan orang yang bermanfaat, maka jadilah orang yang bermanfaat tersebut. Seperti itu. Kuncinya cuma itu saja. Ya. Yang penting sadar ya, kalau misalnya ada orang di sekitar tak mungkin yang menebar kebermanfaatan, kita yang menjadi orang yang bermanfaat tersebut. Betul sekali. Kita tokohnya. Oke. Ya, setelah ini kayaknya saya harus mencari lagi nih, Riz. Mencari sebenarnya mengkondisikan diri kira-kira yang selama ini mungkin di lingkungan kerja, di lingkungan kampus, apakah mereka sebenarnya benar-benar memberi manfaat untuk kita atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya mungkin kita tidak boleh lari ya sebenarnya. Jangan sampai gara-gara tidak ada orang yang bisa memberi manfaat malah kita yang lari. Ya, karena dimanapun kita pergi pasti kita akan menemukan manusia-manusia seperti ini. Ya seperti itu. Jadi kita harus sabar saja dimanapun kita berada, maka kita akan menemukan orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda. Hanya kita saja yang mendewasakan diri untuk menyesuaikan diri sama orang-orang seperti itu. Menarik itu, Riz, tadi tentang bagaimana orang yang selalu memberi kebermanfaatan, tapi ada juga orang yang tidak memberi kebermanfaatan itu sendiri. Sikap tak bagaimana, Riz? Kalau menyikapi orang-orang seperti ini ya, sabar saja menghadapi orang-orang seperti ini, karena ada perkataan kalau tidak salah yang mengatakan bahwa wa ma ja'alallahu min syai'in illa wa huwa khairul lakum wa ma manallahu min syai'in illa wa huwa syarrul lakum, bahwa tidaklah Allah menjadikan sesuatu terhadap kamu kecuali di dalamnya ada hikmah atau pelajaran yang bisa kamu ambil, dan tidaklah Allah melarang sesuatu terjadi kecuali di dalamnya ada keburukan. Jadi mungkin Allah sengaja menghadapkan kita dengan orang-orang seperti ini sehingga kita bisa belajar dari situ ya, untuk lebih bagaimana meningkatkan kesabaran sehingga kita kedewasaan kita itu lebih bertambah seperti itu. Jadi ya segala sesuatu yang terjadi kepada kita pasti ada hikmahnya. Kita tidak bisa menjudge bahwa orang lain tidak bermanfaat, tidak. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin ada sisi lain yang bisa kita lihat untuk ambil positifnya. Seperti adakah batasan tertentu mungkin kita selalu bermanfaat? Udah besok saja bermanfaat.
Mungkin sampainya 2 tahun ke depan kita harus bermanfaat. Apakah ada target tertentu yang Royce harus lakukan begitu untuk menjadi orang yang bermanfaat? Anda namanya bermanfaat itu kita bagaimana kita bermanfaat. Kan tadi sebagaimana saya katakan di awal tadi, kita hidup ke dunia ini kita membawa tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Artinya selama kita hidup, bagaimana kita menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Berarti tidak hanya 2 tahun ke depan selesai, tidak, tapi bagaimana kita selesai di dunia ini, I mean we dead. Meninggal. Sampai meninggal ya, saya itu adalah tugas berat yang harus dibawa. Oke, Riz, kita berbicara tentang kebermanfaatan ini, tentunya berbicara tentang kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang memang harus dimunculkan, yang harus ditimbulkan oleh teman-teman yang ada di sekitaran kita. Sebenarnya, Riz, apa yang penasaran ya, Riz? Penasaran. Kira-kira apa yang Riz sebenarnya ingin capai begitu dengan kebermanfaatan itu? Riz kan selalu membuat tadi kayak selalu pendekatan di asrama, selalu memberi nasihat baik itu secara online ataupun offline. Sebenarnya yang ingin Riz dapatkan dari itu semua apa? Uang atau apa sebenarnya? Pengalaman ya, bisa dibagi, Riz. Happiness, kebahagiaan. Ya, karena ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan bahwa man as'adun nasi, man as'adan nasa. Itulah keindahan bahasa Arab, cuma hanya berbeda harakat saja, maknanya sudah berbeda. Di atas, man as'adun nasi, siapakah manusia yang paling bahagia? Jawabannya di bawah, man as'adan nasa, siapa yang adalah orang yang membahagiakan orang lain. Berbicara tentang membahagiakan orang lain, berarti kita memberi manfaat terhadap orang lain. Ketika kita memberi manfaat terhadap orang lain, membuat orang lain bahagia, berarti kembali kepada kita merasakan kepuasan berbahagia itu sendiri. Seperti itu. Jadi ya, kebermanfaat sebenarnya kita lakukan untuk mencari kepuasan dan bahagia. Oke, itu sangat menginspirasi sebenarnya, Riz, ya kita berbicara. Dan kemudian ada dalam hadis saya rasa jelas dikatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Iya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak hanya menghafal konteks hadis itu kemudian dibiarkan saja begitu, sudah hafal, sudah diutruk, dibiarkan begitu. Tidak, bagaimana kita berusaha mengimplementasikan hadis-hadis tersebut seperti itu. Karena kita kan, saya rasa kita semua mau ya ketika meninggal kemudian masuk surga dekat dengan Nabi. Nah, caranya adalah mengimplementasikan hadis-hadis yang disampaikan. Oke. Kita ini kayak merasa masih banyak kurangnya nih, Riz, ya. Terutama saya pribadi kalau boleh curhat di kesempatan kali ini, kan kita masih banyak teman-teman yang diantara kita, mungkin sahabat Nuansa Podcast juga sebenarnya merasakan gitu, Riz. Ya, tentang orang yang biasa datang ketika butuh, ya kan, kemudian kita susah, itu sangat sulit untuk dimintai tolong, ya kan. Apalagi kalau hal demikian itu bukan hanya terjadi oleh 1-2 orang, tapi memang sebenarnya banyak orang yang merasakan itu semua, dan itu adalah salah satu bentuk ketidaknyamanan bagi kita. Dan berkat mungkin dari nasihat-nasihat Royce yang dipaparkan di kesempatan kali ini, itu adalah bentuk bagaimana untuk menguatkan daripada tekad kita mungkin yang untuk mencapaikan tujuan di masa yang akan datang, karena itu ada berkaitan tentang kehidupan kita sebenarnya, Riz. Apa semua yang tentang kedewasaan, kebermanfaatan, dan juga kebahagiaan yang tentunya dihasilkan dari itu semua. Oke, Riz? Ya, untuk mengakhiri. Oke. Ya, mungkin ini waktu yang singkat ya, karena mungkin terbatas waktunya ini, mohon maaf, Royce dan juga sahabat Nuansa Podcast. Di Ramadan kali ini memang lagi disimpan tenaganya. Jangan sampai habis ini langsung minum air. Jangan sampai habis ini. Nah, ini langsung buka puasa, kurang lebih masih ada 5 jaman, Royce, ya. Oke, Riz, insya Allah di lain kesempatan kita bisa ngobrolin lagi. Banyak perkara yang harus kita kupas, apalagi nanti Royce Faizal ini bakal wisuda lah ya, insya Allah. Amin. Kalau Firmansyah dan juga teman-teman lain sudah duluan, sudah permisi kemarin tuh sama Royce Faizal. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita doakan semoga di bulan berapa ya, 96 ya? Bulan 6 insya Allah kalau insya Allah nanti didoakan oleh sahabat podcast. Amin ya robbal alamin. Oke, Royce, siapa tahu nanti kan ini dilihat oleh khalayak umum ya, keluarga, handetolan, sahabat, kemudian teman-teman binaan, ustazah. Mungkin ada pesan yang mungkin bisa kita sampaikan tentang kebermanfaatan atau lainnya sebagai closing statement, Royce. Ya baik, mungkin closing statementnya saya kembali menarik perkataan yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa ketika kamu tidak menemukan orang yang bermanfaat, maka jadilah orang yang bermanfaat tersebut. Karena setiap orang ketika memiliki pemikiran seperti itu, bahwa saya akan bermanfaat untuk orang lain, maka akan banyak orang yang bermanfaat tersebut, karena masing-masing kita mempelopor diri untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi itu kuncinya kembali kepada kita masing-masing, bagaimana kita mau menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian mungkin untuk saudara-saudara saya, kakak-kakak yang lagi nonton,
ini bulan Ramadan, ya THR-nya jangan lupa. Oke. Masa cuma kagak, siapa tuh ada yang lain yang mau terus berdonasi? Sepupu atau teman-teman yang lain yang mungkin mau THR, ya kami siap, kami terbuka. Oke, boleh. Insyaallah Rais ya. Siapa tuh ada rezeki masuk di rekening kita langsung tiba-tiba dikirimin kan. Nah, insyaallah. Oke, terus kok kami ucapkan terima kasih banyak atas unjangan yang diberikan di kesempatan kali ini, podcast kedua di bulan suci Ramadan. Iya, Masya Allah. Ya, walaupun dalam keadaan puasa, menahan makan dan minum, ya semoga tetap diberikan kekuatan untuk memberi kebermanfaatan, memberi ujangan kepada kita semua, jangan bosan-bosan Rais. Ya, insyaallah nanti setelah wisuda mungkin kita bakal undang kembali. Kalau perlu pakai pakaian toga, Rais. Oke. Itu adalah sebuah sejarah, Rais. Ditunggu undangan. Iya, Selalu siap. sebuah tema nanti yang bakal kita berikan tentunya buat teman-teman sekalian, pasti pada rindu semua Rais ya. Bukan bermaksud seperti bikin Rais Faisal selalu diundang ini di Nuansa Podcast. Memang ikonnya Nuansa Podcast ya ini. Rais Faisal ya, insyaallah Rais. Oke, di kesempatan lain kita bersuara Rais. Kami ucapkan syukran Rais. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik sahabat Nuansa Podcast, inilah obrolan kita yang sangat luar biasa. Mungkin hanya singkat, padat, tapi insya Allah isinya daging semua. Dan tentunya bisa memberi kebermanfaatan, beri manfaat untuk kita semua yang tentunya sedang menjalani kehidupan kita. Apalagi lagi galau-galaunya tentang orang-orang yang masih merasakan dalam kehidupan kita, yang masih kurang memberi manfaat atau lebih banyak memberi mudarat. Hadapi dan berilah diri kita sebagai orang yang memberi manfaat untuk orang lain tersebut. Dan akhir kata, sekian mungkin apa yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.